Selamat pagi, perkenalkan nama saya Jonathan Hasibuan. Saya murid dari SMA Negeri 3 Depok dan kelas 12 IPS 4. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pelajaran sejarah Indonesia, yaitu manfaat sejarah bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti yang bisa kalian lihat, di sini terdapat pokok bahasa materi yang saya akan jelaskan nanti. Yang pertama, pengertian dari sejarah, ciri-ciri sejarah, manfaat umum mempelajari sejarah, dan yang terakhir adalah inti pembahasan, yaitu manfaat sejarah bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, apa sih pengertian dari sejarah? Sejarah menurut Wikipedia adalah kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Adapun sejarah menurut para ahli, Aristoteles menyebut sejarah sebagai sistem pengelola kejadian yang telah terjadi. Ibnu Khaldun melihat sejarah sebagai catatan masyarakat umum. Sartono Kartodirjo menyebut sejarah sebagai gambaran masyarakat. Lalu yang terakhir, Muhammad Ali menyebut sejarah sebagai perubahan kejadian peristiwa dalam kenyataan. Lalu, ada ciri-ciri sejarah. Yang pertama itu adalah unik. Maksudnya unik adalah peristiwa sejarah hanya terjadi pada satu kali dan tidak mungkin terulang kembali dengan bentuk yang sama. Setiap peristiwa sejarah akan berbeda dengan peristiwa sebelumnya. Meski terkadang jenis peristiwanya sama, namun pelaku, tempat, dan waktu pastinya berbeda. Yang kedua, sejarah itu penting. Maksudnya adalah peristiwa tersebut memiliki kedudukan yang penting dalam masyarakat luas. Karena sifatnya yang penting, peristiwa sejarah harus memiliki pengaruh yang besar terhadap kondisi masyarakat pada masanya dan pada masa berikutnya. Yang terakhir, sejarah itu abadi. Maksudnya, sejarah tidak pernah berubah dan akan selalu dikenal sepanjang masa. Selanjutnya, kita akan membahas manfaat umum mempelajari sejarah. Yang pertama, sejarah membantu memahami kita perilaku masyarakat. Sebab masyarakat menawarkan segudang informasi bagaimana kelompok tersebut berperilaku. Yang kedua, sejarah memberikan kesenangan. Maksudnya, seseorang yang mempelajari sejarah akan dibuat senang dengan kisah yang mengagumkan. Yang ketiga, sejarah berkontribusi pada pemahaman moral. Dalam hal ini, sejarah memberikan medan kontemplasi moral, mulai mempelajari kisah individu dan situasi masa lalu yang memungkinkan seseorang untuk belajar dari kisah tersebut. Selanjutnya, kita akan masuk pada pembahasan inti, yaitu manfaat mempelajari sejarah bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Manfaat sejarah bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang pertama adalah untuk edukatif. Manfaat sejarah untuk edukatif adalah memberikan pelajaran berdasarkan pengalaman masa lampau. Yang kedua, untuk inspiratif. Manfaat sejarah untuk inspiratif adalah memberi ilham sehingga menumbuhkan motivasi untuk berubah dari masa lalu. Yang ketiga, sejarah untuk kreatif. Sejarah untuk kreatif adalah untuk memberikan kesenangan, pengetahuan, dan pengalaman tanpa harus beranjak dari tempat. Yang keempat yaitu mengetahui peristiwa masa lampau. Dengan mengetahui peristiwa masa lampau, kita dapat mengetahui apa, siapa, dan kapan kejadian sejarah tersebut. Yang kelima, manfaat instruktif. Manfaat instruktif muncul dalam proses penyampaian suatu ilmu pengetahuan. Lalu yang terakhir, manfaat mempelajari sejarah adalah memperluas wawasan pemikiran. Sejarah sangatlah luas, tidak hanya sejarah kemerdekaan Indonesia saja. Namun, masih banyak sejarah lain yang menarik untuk dipelajari dan membuat wawasan kita semakin luas. Sekian dari presentasi saya. Sebenarnya, masih banyak lagi manfaat sejarah dalam mempelajari sejarah. Namun, menurut saya, apa yang sudah saya jelaskan adalah inti dari manfaat mempelajari sejarah bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebelum kita akhiri presentasi ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas. Kesimpulannya adalah, banyak sekali manfaat yang bisa kita dapat dengan mempelajari sejarah. Oleh sebab itu, kita sebagai generasi milenial sudah seharusnya mempelajari sejarah agar kita bisa mengetahui kejadian apa yang terjadi pada masa lalu, agar kejadian buruk dari masa lalu tidak terjadi pada masa depan.
Dari kejadian baik dari masa lalu, bisa kita buat untuk membangun masa depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya pada kolom komentar. Terima kasih.